jumlah rumah tangga yang terlayani oleh pasokan listrik itu memang meningkat dengan cukup tajam. Pada akhir 2009 ya, itu hanya 64% rumah tangga di Indonesia yang mendapat layanan listrik publik. Saat ini akhir 2012 sudah mencapai 76%. Kemudian pada akhir 2013 ini akan mencapai 79%. Dan akhir 2014 akan tembus melewati 80%. Jadi tersisa 20% rumah tangga di Indonesia yang belum mendapat layanan listrik. Memang pemerintah sangat serius dalam mendanai pembangunan jaringan listrik pedesaan. Dananya dari waktu ke waktu terus meningkat. Tahun depan itu disediakan 12 triliun dana APBN yang bisa digunakan untuk memperluas jaringan listrik PLN untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terlayani listrik. Tahun ini angkanya hanya 10 triliun. Beberapa tahun yang lalu itu hanya 3 triliun. Jadi memang kemampuan pemerintah untuk mendanai perluasan jaringan listrik ini memang meningkat juga dengan cukup bagus. Sehingga elektrifikasi rasio juga meningkat dengan sangat tajam. Masyarakat yang sudah mendapatkan layanan listrik itu mengalami perbaikan tingkat kehidupan yang sangat nyata. Misalnya ya, para pelajar ya, yang kalau tidak ada listrik mungkin mereka hanya bisa belajar siang hari ya. Kalaupun malam hari itu menggunakan lampu minyak tanah itu kurang nyaman sehingga mereka nggak bisa tahan belajar lama. Begitu mendapat layanan listrik itu mereka bisa belajar sampai malam sehingga prestasi belajarnya meningkat. Ada satu contoh nyata di Pulau Rote ya, misalnya. Sebelum mereka mendapat layanan listrik, sekolah-sekolah di Pulau Rote itu ya kelasnya tidak diperhitungkan di provinsi NTT. Tapi begitu mereka mendapatkan layanan listrik, tiba-tiba SMP di Pulau Rote itu menjadi ranking ketiga di provinsi NTT. Jadi luar biasa peningkatan yang dicapai. Belum lagi kalau kita lihat kenyamanan hidup mereka juga meningkat. Misalnya mereka bisa beli pompa air ya, sehingga dalam menyediakan air untuk kebutuhan rumah tangga nggak perlu pakai tenaga manusia gitu. Kemudian juga masak nasi pakai rice cooker ya kan. Kemudian mereka bisa beli televisi, bisa nonton TV sehingga mereka bisa mendapatkan informasi mutakhir tentang perkembangan nasional gitu. Itu tingkat kenyamanan hidup yang mereka rasakan. Bahkan beberapa orang mengatakan entah ada datanya atau tidak, daerah yang berlistrik itu keluarga berencananya lebih berhasil katanya begitu. Entah benar atau enggak. Ya. Bapak pernah jalan sendiri katanya naik motor Pak kemana? Bisa dijelaskan? Ya memang elektrifikasi rasio ya ini belum merata di seluruh tanah air ya. Ada daerah yang sudah sangat bagus ya, misalnya Aceh itu sudah 90% rumah tangga di sana mendapat layanan listrik. DKI Jakarta hampir 100% ya, hanya beberapa rumah di Pulauan Seribu yang belum mendapatkan layanan listrik. Tetapi daerah seperti Pacitan itu rasio elektrifikasi masih 67%. Dan itu membuat saya penasaran, kenapa kok daerah seperti Pacitan yang ada di Pulau Jawa, kemudian ada PLTU di sana, kok rasio elektrifikasinya masih rendah gitu ya. Ternyata, dan saya datang ke sini akhirnya ke kampung-kampung yang belum mendapat layanan listrik. Ternyata kampung-kampung itu memang tidak bisa dijangkau oleh mobil. Jadi untuk pergi ke sana harus pakai sepeda motor. Jalannya hanya jalan kecil yang hanya pas untuk berpapasan sepeda motor. Kemudian jalannya berliuk-liuk gitu karena naik turun karena itu daerah perbukitan kars ya, perbukitan kapur di sana. Dan ternyata rumahnya berpencar-pencar, tidak bersebelahan seperti layaknya kampung yang normal gitu. Jadi jarak satu rumah dengan rumah yang lain itu 2 kilo, 3 kilo gitu. Sehingga memang pemukiman seperti itu sulit untuk dijangkau oleh jaringan listrik PLN. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini, memang PLN harus bekerja sama erat dengan pemerintah daerah, agar pemerintah daerah membangun jalan ke area-area pemukiman yang belum terjangkau listrik.
sehingga nanti PLN tinggal membangun tiang listrik di sepanjang jalan menuju area pemukiman tersebut. Kemudian saya juga sempat berdialog dengan kepala desa setempat yang di Pacitan itu, apa dimungkinkan untuk relokasi rumah supaya rumah itu berkumpul, ya, saling bertetangga dekat gitu, sehingga jaringan listriknya bisa dikembangkan dengan mudah. Jangan terpencar-pencar, masing-masing tinggal di ladangnya mereka masing-masing. Ada yang di bukit sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang ujung di sebelah sana gitu, sehingga jaraknya berjauhan. Alangkah mudahnya kalau mereka bisa dikumpulkan di pinggir jalan gitu. Itu yang solusi yang perlu dilakukan, ya, bukan hanya di Pacitan. Saya juga melakukan yang kunjungan yang sama masuk ke daerah di Sumba. Di sana juga begitu. Ada jalan kabupaten yang sudah ada tiang listriknya, tetapi pemukiman tidak di situ. Pemukiman itu masih harus jalan kaki 3 km mendaki bukit, dan baru di sana ada perumahan sebanyak 300 rumah. Gitu. Nah, ini yang membuat peningkatan rasio elektrifikasi itu memang makin lama akan makin sulit, karena pemukiman-pemukiman tersebut belum seluruhnya dijangkau oleh jalan raya. Gitu.